illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Terima kasih kepada MC panitia, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di majelis Ramadan pada tahun 1445 Hijriah kali ini. Mudah-mudahan saum yang kita jalankan hari ini lebih berkah, lebih memberikan makna kepada kita karena diperkaya ya dengan tolabul ilmi. Insyaallah memang kita sebagai manusia itu kalau secara tuntutan hayawaniyah kita ini butuh makan, perut kita perlu diisi gitu. Tapi secara ruhaniyah isi ruh kita itu adalah ilmu. Makanya kalau kita menjadi manusia yang mengerti tentang kemanusiaan kita, menuntut ilmu itu nggak usah disuruh-suruh gitu, karena kebutuhan. Ilmu ini adalah makanan jiwa kita, makanan ruh kita, dan kita alhamdulillah diperintahkan oleh Rasulullah tanpa memandang usia ya. Utlubul ilma minal mahdi illal lahdi. Carilah ilmu dari sejak buayan sampai nanti menjelang ke liang lahat. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak walaupun usia sudah kelihatan ini ya, yang rambutnya hitam-hitam agak jarang ya. ini sudah ya pengikut Ganjar cek Agus aja. Maksudnya putih ya. Alhamdulillah ya. Kita semua masih bersemangat ya, terutama tadi itu untuk terus mempertahankan kondisi ruhiyah kita agar dalam keadaan yang sehat dengan tolabul ilmi ini. Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu tema ya, yaitu misi kedatangan Islam ke dunia ini untuk apa. Temanya umum tetapi penting sekali untuk memberikan dasar kepada kita mengapa kita harus menjadi seorang muslim, mau belajar agama dan mengamalkannya gitu. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Kalau kita perhatikan ya, kenapa Rasulullah SAW diutus? Ternyata Allah sudah sangat jelas sekali menjelaskan dalam satu ayat yang kita semua ayatnya sudah familiar, tidak asing ya. Di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa, kecuali rahmatan lil alamin. Tujuannya itu adalah supaya seluruh alam mendapatkan rahmat. Nah, rahmat itu artinya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Punten video hiji deh. Kamu dengan HP sana. Dia mau kamu. Masih ada. Tadi bawah. Nah, siap. Baik ya, shirting ya. Baik ya, kita lanjut. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab itu kalau ada nafi kemudian ada istisna, itu maknanya adalah hasr. Di situ ada kata ma nafi, kemudian ada illa. Nah, diajar bahasa Arab setikunya. Itu ma itu artinya tidak. Kemudian di sini kecuali. Nah, itu kalau ada ma dan illa berarti ini disebut sebagai kalimatul hasr. Jadi membatasi, tidak ada yang lain. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin. Jadi tujuan Nabi Muhammad didatangkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja diutus itu membawa agama, membawa wahyu Allah, membawa Islam, membawa ajaran yang kita sederhanakan dengan istilah syariat. Itu adalah untuk supaya manusia seluruhnya, bahkan bukan hanya manusia, seluruh alam, manusia, tumbuhan, hewan dan sebagainya merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad tidak diutus dengan membawa agama, mungkin kehidupan manusia tidak akan bisa merasakan rahmat ya, tidak akan bisa merasakan kenikmatan.
contoh sederhana nih, nanti kita akan bahas secara lebih dalam, tapi kita lihat contoh misalnya, coba bayangkan misalnya ada saudara-saudara kita yang hari ini di Palestina sedang dizolimi luar biasa. Ini nggak perlu diterangkan ya, ini sudah paham semuanya ya, bagaimana kondisi orang-orang Muslim di Gaza itu ya, orang-orang Gaza ini hari ini sedang dizolimi. Nah, seandainya tidak ada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, pertama soal keadilan misalnya ya, bahwa kita ini harus bertindak adil. Yang kedua, harus dihapuskan kezaliman. Wala tadzlimu wala tadzalamu, kalian jangan berbuat zalim, jangan saling menzalimi. Terus tidak ada syariat untuk saling membantu dengan orang-orang yang sedang membutuhkan. Mungkin hari ini orang-orang Palestina sendirian, dibiarin aja, bukan urusan saya. Kita mungkin akan menyebut, kenulah daya tamah ada jauh di Palestina lain di Sumedang, gitu. Kita tidak akan berpikir tentang bagaimana kita ikut memikirkan itu. Nah, tapi karena ada ajaran dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad untuk menegakkan keadilan, maka ada negara-negara Muslim ya terutama yang masih memperjuangkan bagaimana supaya secara internasional masyarakat di Gaza ini bisa diperlakukan secara adil. Mereka adalah manusia, harus diperlakukan secara manusiawi. Itu secara ini ya, secara politik, dan itu sudah diperjuangkan. Kemarin terakhir banyak negara, termasuk negara kita ya, alhamdulillah ikut memperjuangkan supaya ada resolusi yang menghentikan perang di Gaza itu, karena sudah sangat menyengsarakan. Nah, kan kalau seandainya tidak ada ajaran tentang keadilan itu, tentu saja orang tidak akan berpikir tentang itu. Ya biarin aja lah, urusan masing-masing, kan kira-kira begitu ya. Dan terus kalau seandainya tidak ada ajaran untuk saling mengasihi dengan sesama, apalagi orang-orang yang terzalimi, orang yang sedang membutuhkan perlu kita bantu, mungkin juga orang Gaza itu dibiarkan saja oleh masyarakat dunia, terutama oleh sesama umat Islam. Kita mungkin orang Indonesia perlu mikir lah, naon mikiran jauh-jauh orang Palestina gitu ya, tetangga wae ya kan tedahar misalnya kan gitu ya. Nah mungkin akan begitu, tetapi kan karena ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW, seluruh alam akan merasakan rahmat dari Allah. Jadi pertolongan itu selalu ada dan seterusnya kan gitu ya. Dan sampai hari ini yang namanya bantuan bahan makanan, bantuan untuk recovery Gaza dan sebagainya itu sudah siap banyak sekali. Cuma susah masuknya ya. Kemarin bantuan Gaza itu karena nggak boleh masuk sama tentara Israel, akhirnya diapungkan nanti luhur. Ikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW itu insya Allah yang namanya alam itu akan merasakan rahmat, akan merasakan sesuatu yang berguna untuk semuanya. Nah kita akan lihat ya kenapa ajaran Islam itu disebut sebagai rahmat, sebagai satu ajaran yang nanti akan memberikan kasih sayang kepada manusia. Nah pertama, ketika ajaran Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu Allah sudah merancang ajaran ini adalah ajaran untuk manusia, yang nanti manusia itu akan bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh alam. Itu artinya apa? Agama ini adalah agama fitrah. Fitrah itu fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah itu punya fitrah. Fitrah itu maksudnya adalah penciptaan asal. Nah, itu namanya fitrah. Jadi kalau kita menyebut Idul Fitri, wah kembali ke fitrah katanya gitu artinya ya. Artinya itu apa? Kembali ke penciptaan asal. Jadi penciptaan asal teh naon baheula keur orok bu kan itu ya. Itu kan penciptaan asal, belum ada apa-apanya, maksudnya supaya dalam keadaan yang bersih, tidak ada dosa dan seterusnya. Nah jadi fitrah itu adalah penciptaan asal yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam ini, termasuk untuk manusia.
allati fataron nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu 'alaiha, di atas fitrah itu. Jadi manusia ini dan semua makhluk itu ada fitrahnya gitu. Ada penciptaan asal yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan gitu. Nah, kemudian turun ajaran agama. Ajaran agama yang disiapkan Allah itu adalah ajaran agama yang cocok dengan fitrah penciptaan manusia. Misalnya begini. Manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan, ada manusia disebut diciptakan min sulalatin min tin. Min sulalatin min tin itu dari tanah, ya, dari tanah. Nah, manusia karena diciptakan dari tanah, kemudian ada yang sejenis dengan manusia, sama-sama diciptakan dari tanah, namanya hewan. Sebenarnya seperti tumbuhan itu juga dari tanah juga ya, jamadat, batuan dan sebagainya itu dari tanah juga. Tapi manusia tidak diciptakan dari jenis itu. Dia dari jenis sulalah yang nanti akan menjadi bahan bagi hayawan, hewan. Jadi kita ini secara tubuh itu adalah makhluk yang sama dengan hewan. Ini tubuh manusia nih. Jadi kalau apa-apa kita sebenarnya kan organ manusia kan sama saja dengan organ hewan itu. Kalau ini ya mahasiswa kedokteran atau farmasi mau bikin obat atau mau percobaan obat itu untuk menyembuhkan penyakit, kan percobaannya tidak langsung ke manusia itu. Tapi cari hewan yang mirip. Nah, yang paling mirip itu katanya sih itu berit bodas itu. Nah, mencit namanya itu ya. Kayaknya suka dipakai praktek gitu. Kalau ada yang ternak berit bodas itu yang belinya suka anak farmasi yang di kedokteran gitu ya. Nah, itu si berit bodasnya ternyata struktur struktur tubuhnya itu sama seperti struktur manusia. Jadi kalau nyobaan obat gitu ya, obat apa nih? Wah, cobaan ini nih. Alamun berit paeh, wah anjir pakai paeh. Gitu. Jadi ulah gitu. Jadi dites dulu ke sini berit gitu. Ganti lagi formulanya. Kalau si beritnya sembuh, jadi nanti manusia juga kira-kira sembuh juga. Nah, jadi karena struktur tubuh manusia ini adalah struktur tubuh hewani, dia sama saja dengan hewan-hewan yang lain. Nah, kalau manusia itu sama dengan hewan yang lain, maka tuntutan tubuh pasti sama dengan tuntutan hewan, tubuh hewan yang lain. Nah, kira-kira kalau kita lihat hewan ya, seperti ayam misalnya. Ari ayam teh naon pagawean unggal poe, Bu? Apa kerjaannya ayam itu? Nah, kokore teh naon yang hakaneun. Nah, jadi pagawean ayam teh unggal poe kahiji mencari makanan gitu, dahar. Jadi itu pagawean ayam teh dahar. Mun geus seubeuh cicing neangan bikang gitu, bikang neangan jalu, kawin bukan itu. Udah gitu aja, itu kerjaannya kan gitu ya. Kerjaan hewan itu kalau nggak makan, kawin gitu. Itu kenapa ya? Hewan itu begitu aja soalnya, Pak. Lihat kambing, aya nu ngukut me kan gitunya. Nah, ngukut me teh ganeng we kan si me teh naon ya? Oh, ya can diparaban-paraban. Geus diparaban geus eueuh. Ganeng we gudal gadil we teh si me teh. Si ngoreng bikangna kan gitu. Jadi mantak nu nginggu embe mah aya ini ruangan khusus ya, rada lega gitu. Keur ngahijikeun jalu jeung bikangna. Dah geus bari bikangna naon teh tenang lagi kan gitu-gitu. Coba kerjaannya gitu-gitu aja coba. Kambing gitu, ayam gitu, sapi gitu, apa saja. Jadi kerjaan hewan itu cuma begitu aja. Kalau nggak makan kawin gitu. Karena apa itu? Karena itu adalah tuntutan tubuh manusia. Gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk, Bu ya. Itu adalah tuntutan tubuh. Jadi tubuh itu kalau mau bertahan ya dua itu. Satu, dia harus makan. Jadi makan itu artinya akan mempertahankan tubuh ya supaya bisa terus hidup. Yang kedua, dia harus kawin. Kawin itu untuk apa? Mempertahankan spesies. Supaya nanti ada apa? Keturunan. Itu kalau nggak ada keturunannya pasti selesai ya manusia. Coba bayangkannya lamun Nabi Adam dia tidak diberi hasrat misalnya kepada istrinya Hawa gitu ya. Kira-kira ya teh Bani Adam moal aya kan gitu, nggak akan ada turunan Nabi Adam itu, selesai manusia. Justru karena ada tubuh hewani tadi itu, maka manusia mau makan. Dengan makan itu berarti dia akan terus bertahan hidup. Terus yang kedua, manusia akan sebagai tuntutan hewaninya dia pasti
mencari pasangan supaya apa? Nah, supaya nanti ada keturunannya gitu. Itu pekerjaan hewaniahnya manusia. Gitu. Jadi manusia itu gitu, normal. Berarti kalau masih mau makan, masih masih berhasrat kepada pasangan lawan jenis misalnya gitu, itu adalah sesuatu yang normal. Artinya tuntutan hewaniah dari tubuhnya masih normal gitu. Jadi lamun geus teu hayang dahar gitu, misalnya teh tos tanda-tanda punya dahar mung kan gitu nya. Sok nu bade moto da gitu kan nya. Gitu. Dia mekanisme tubuhnya itu sudah dihentikan Allah Subhanahu wa taala. Aya nu rek mau terus mung dahar teh kan gitu, dipaksa-paksa we dahareun teh asup ti dieu sangu keluar, sangu deui. Artinya apa? Tubuhnya sudah tidak merespon gitu. Saya menyaksikan beberapa kali itu ya mau meninggal tuh ya. Da meureun ari kulawargana mah nyaah gitu nya. Nah, teu dahar wae kan gitu. Padahal mah memang tidak mau makan itu sudah berhenti semua semua tuntutan tubuhnya itu memang geus rek maot kan gitu nya. Gimana dipaksa sok. Nah, dia yang namanya hidupnya itu ya, hidup manusia sama seperti hidup hewan itu akan bergantung pada mekanisme tubuh gitu. Kita mati ketika apa, Bu? Ketika apa coba kira-kira? Ketika ruhnya dicabut gitu? Bukan. Ruh dicabut mah konsekuensi itu dari apa? Dari tubuh yang sudah tidak berjalan mekanismenya. Jadi kalau ada tubuh kita yang sudah tidak bisa berjalan, contoh misalnya jantung eureun gitu. Tah kira-kira lamun jantung eureun maot teh tah? Maot gitu. Nah, ketika jantung berhenti, mekanisme tubuhnya sudah tidak berjalan, maka Allah mengambil nyawa kita, ruh kita diambil. Karena apa? Karena tubuhnya sudah tidak normal lagi gitu, sudah tidak jalan lagi. Nah, nanti kita terangkan tentang ruh ya. Nanti kita jelaskan dulu tentang ini, tentang tubuh manusia. Jadi yang namanya nyawa kita ini kan itu, nyawa kita itu bergantung pada mekanisme tubuh kita. Itu jadi lamun tubuh masih normal berarti akan nyawana gitu. Lamun geus teu normal, nah itu pasti mati namanya kan gitu. Nah, sederhana mah kieu lah tak pindahkeun we sirah teh tah. Tina awak kan gitu. Si maot mah pasti paeh atuh nya teu paeh kan gitu nya. Nah, itu sirah pindah atau tina awak kan itu pasti dia meninggal. Kenapa? Karena ini kan otak ini kan pusat dari segalanya gitu. Jadi kalau otaknya dipisahkan dari tubuhnya, ya sudah selesai. Dan sampai hari ini yang tidak pernah bisa dilakukan itu adalah mencangkok otak punya. Otak ganti gitu, bisa tuh. Ya, ya, jantung mah bisa kene diganti. Gitu, jantung diganti, bisa ginjal diganti, bisa hati diganti, bisa. Itu kan ada tuh cangkok hati, cangkok ginjal, cangkok panon ya, gitu. Tapi nu can aya mah cangkok otak gitu. Ini belum lah sampai hari ini belum ada itu secanggih apapun itu belum bisa ya cangkok otak itu. Sebab otak sekali dicokot eta mah sarua jeung nyokot ya sumber listrik kan gitu, udah mati semua. Nah, jadi tidak bisa. Nah, oleh sebab itu yang namanya kematian itu karena ya gitu mekanisme tubuh itu yang tidak berjalan. Makanya Nabi Muhammad pun ketika beliau mau wafat, Allah Subhanahu wa taala tentu saja harus menciptakan satu proses yang menyebabkan tubuh Nabi Muhammad sebagiannya rusak. Makanya Nabi sakit dulu itu 40 hari. Padahal Nabi itu gak pernah sakit. Nabi itu gak pernah sakit. Bayangkan Nabi itu pernah ya sekali waktu ada dokter dari Habsyah dikirim. Habsyah ini kan Ethiopia ya, atau Sudan sekarang ini. Ethiopia Sudan itu dulu namanya Habsyah, Abesina. Nah, Habsyah itu salah satu kawasan yang dulu sangat maju gitu waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, itu mengirimkan, rajanya Najasyi itu mengirimkan
ngirimkan dokter lah gitu ke Nabi. Nah itu dititipkan bersama dengan sahabat-sahabat yang hijrah ke Habsyah itu. Kemudian dokternya itu dikirim, Nabi sudah di Madinah waktu itu ya, sudah di Madinah. Kemudian sebagai tanda persahabatan itu, bahkan rajanya, Raja Najasyi itu nanti tahun ke-9 kalau tidak salah dari hijrah Nabi masuk Islam. Itu kirimkan dokter ke Nabi itu. Kirimkan dokter, si dokter nanti dia ini minta pulang. Kenapa minta pulang? Ini saya nggak ada kerjaan di sini kan gitu ya. Saya kan saya di sini itu adalah tugas saya adalah mengobati orang sakit gitu, terutama Nabi. Tapi selama saya di sini Nabi nggak pernah sakit kan ya. Jadi saya nggak ada kerjaan. Sahabat-sahabat juga yang lain gitu sehat, nggak ada sampai nggak ada kerjaan gitu. Nah itu makanya Nabi segitu sehatnya. Padahal umurnya baru 63 tahun ya. Kalau pakai Masehi mah cuma 60 tahun. Nah 60 tahun bapak atau seranu langkungnya sehat-sehat itu, harusnya sehat Nabi itu. Tapi Allah berkehendak Nabi itu memang harus selesai misinya pada 60 tahun. Nah, makanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dibikinlah mekanisme gimana caranya supaya ada salah satu organnya yang rusak. Karena mau apa ujuk-ujuk bukan gitu ya. Gitu mesti ada ada organ yang ada rusak dulu gitu. Maka dibuatlah Nabi itu sakit 40 hari itu. Sakit sampai itu bisa udang kan gitu ya. Sok bayangkeun sehat, gak pernah sakit sama sekali, tiba-tiba itu bisa udah gitu sampai mengimami sholat saja tidak bisa gitu. Itu Nabi sholat di tempat tidurnya dan selama 40 hari sampai kemudian Nabi meninggal gitu. Nah itu kan meninggal itu adalah proses di mana tubuh kita ini rusak kan salah satunya itu. Nah makanya kenapa kita perlu menjaga tubuh, menjaga kesehatan. Nah sebenarnya mah lain naon kan gitu ya, karena kita ini diberi amanah kan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tubuh ini mekanismenya normal gitu, dari payah mau ulah di tangan gitu kayak ayah waktuna gitu. Gitu. Kan kita nggak tahu ya mati apanya, wala tulqu biaidikum ilat tahluka, kita jangan menjerumuskan diri pada kehancuran gitu. Jadi kita nggak boleh merusak tubuh kita, membuat tubuh kita menjadi ngahajakeun gering dan sebagainya. Nah itu sebabnya karena ada tubuh hayawaniyah di dalam diri manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang juga berkaitan dengan tubuh. Jadi banyak sekali nanti syariat Allah Subhanahu wa taala itu yang kaitannya dengan tubuh. Contoh misalnya gini. Bagaimana manusia dia bisa bertahan hidup? Tentu dengan makan. Maka di Quran disebutkan kulu washrobu. Makanlah dan minumlah. Jadi lamun aya kalimat kulu washrobu sing sanajan sebenarnya mah jalma teh hayang dahar gitunya. Tapi kok Allah itu dijaga untuk menunjukkan bahwa syariat ini tahu apa kebutuhan manusia. Nah, tapi nanti ada lanjutannya, bukan cuma kulu wasrobu saja. Kalau perintah di Quran cuma kulu wasrobu, wah umat Islam teh pagawean kadon barang hakan we kan gitu ya, dahar we di mana-mana gitu. Ada kelanjutannya kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Nah kan itu tuh ada tuh syariatnya, wala tusrifunya itu yang penting ya, yang di Quran ditegaskan. Kenapa kok Quran sampai harus ngurusi kulu wasrobu wala tusrifu? Kamu makanlah minumlah tapi jangan berlebihan. Nah karena ternyata kalau kita makan tuluy teu eureun dahana nepi ka berlebihan, yang akan terjadi bagus atau tidak bagus untuk tubuh? Ya tentu jelek ya. Namun budak kolot gitu loh, beting dahar kan obesitas itu ya, ke terlalu berat ya. Ustaz Budi alhamdulillah sudah turun nih puasa gitu. Nah ini kan gak ada dokter yang menyebutkan wah obesitas itu bagus gitu ya, terus yang pokoknya kalau makan banyak tuh bagus segala. Tidak, makan itu yang bagus adalah yang proporsional. Nah bila perlu kan ada satu, ini bukan hadis ya tapi populer, bahwa makanlah ketika kita lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, jadi ada kalimatnya tuh gini, nahnu qaumun la naqulu hatta nasba'a. Kami ini adalah kaum yang kami tidak makan sampai kita sampai kita lapar gitu ya. Nah, ketika kita lapar baru makan, nanti kalau belum kenyang sudah berhenti. Kenapa begitu ya? Karena ternyata memang kebutuhan tubuh manusia terhadap makanan itu tidak berlebihan, sedikit saja.
Nah, cuma kadang-kadang manusia itu kan suka nuturkeun kahayang. Nah, kahayang saha tamun dahar, kahayang letah. Jadi lidah kita itu kalau sudah ketemu makanan enak, itu kadang-kadang kita tidak memperhatikan sebetulnya seberapa banyak sih kebutuhan kita. Gitu. Jadi asal geunah ayo we dilelep-lelepkeun. Sagala asup gitu kan. Nah, itu kan siga budak gitu kan ya. Jadi kita kalau sudah merasa enak terus saja kan gitu. Padahal ada ukuran tubuh kita yang itu sebenarnya memerlukan makanan itu nggak terlalu banyak ya, kecuali nanti ya tergantung pekerjaannya juga sih ya, nanti beda-beda. Misalnya kalau pekerjaannya kuli bu tiap hari manggut, nah itu mah porsi karbonya harus tinggi kan ya, harus banyak. Mentak tukang beca, tukang kuli, tukang angkut segala macam gitu, mundahar teh ulah dibere setengah piring bu, itu kasih 3 piring dah gitu ya nasinya itu ya. Kenapa? Karena memang dibutuhkan. Mantap nu kitu mah sanajan dahar 3 piring da tara obesitas itu. Coba sugan aya tukang kuli panggul gitu nya, wah ieu cenah obesitas cenah dahar loba teh. Henteu. Karena dia butuh kalori banyak kan gitu ya. Jadi kasih karbo banyak juga dibakar terus tiap hari gitu. Jadi akhirnya mah ototnya terbentuk bagus itu walaupun makanannya banyak gitu. Tapi lamun pagawean orang cicing wae misalnya ya, kita kerjaan cuma dagang di pasar, kan tubuh kita cuma diam-diam aja. Itu jangan terlalu banyak makan yang karbonya banyak kan gitu. Itu nanti akan bikin obesitas karena tidak banyak bergerak gitu. Atau guru ngajar we wungkul kan itu kayak gini. Nah jadi ukuran-ukuran makanan itu sebetulnya oleh Allah Subhanahu sudah diisyaratkan. Kenapa? Karena memang Allah tahu ukuran manusia itu, sehingga kebutuhan kita terhadap rezeki yang dalam bentuk makanan itu sesungguhnya tidak banyak. Maka sebenarnya mau ulah hariwang-hariwang ting harga beas naik, harga beas naon kan gitu ya. Nah, sebetulnya mah tubuh kita kebutuhannya kepada beras itu juga nggak banyak-banyak. Anu kudu hariwang beas naik mah tukang kuli gitu ya. Dia karena makannya beras banyak, tapi dah sing beas mahal ge sampe mah insyaallah murah kene gitu. Jadi beas bisa kene sampe. Nah, kesalahan kita itu adalah terlalu apa? Bergantung kepada beras gitu. Nah, kan ini di salam dunia, ini salam dunia Bu ya. Itu kadang-kadang orang lain tuh suka aneh sama orang Indonesia itu. Daharna tuh beas we. Isuk-isuk dahar beas, beurang dahar beas deui. Oke, sore beas deui wae. Isuk-isuk beasna naon tah, Bu? Lontong, bubur, kupat tahu, uras. Naon teh? Leupeut tah. Henteu leupeut surabi deh kan. Beas deui we kabeh kan gitu ya. Tidak ada yang enggak beras kan gitu. Kamu saat Budi mang bubur di sanguan, Bu. Kan gitu ya. Aduh, makan siang ketemu beras lagi gitu. Nanti siangnya beras lagi kan gitu. Itu ini memang apa namanya negeri yang aneh gitu, sampai kebutuhan kita terhadap beras itu sangat tinggi, impor terus tuh beras. Orang lain mah yang nanam beras gitu ya, di mana seperti Vietnam, di mana seneng aja orang Indonesia suka beras. Kenapa? Karena kan mereka kelebihan produksi beras gitu. Kenapa lebih produksi berasnya? Sawahnya banyak, beras ditanam, tapi masyarakatnya tidak tiap tunggal usik dahar beas, Bu gitu. Dia bisa macam-macam makanannya itu. Saya pernah 10 hari di Turki hayang ngajaran. Teu mangih beas, Bu. Untuk manggih sangu maksudnya kan gitu ya. Ini enggak ada ketemu nasi itu udah agak stres juga gitu 10 hari. Tapi lama-lama sehari stres, kedua, ketiga enggak ketemu beras, lama-lama udah biasa. Oh, ternyata kita bisa hidup tanpa beras, Bu. Gitu. Jadi kita misalnya nih pagi-pagi naon dahareun teh, bere roti tah, simit siga eta naon teh. Lamun orang Arab sok make eta, Bu. Pakai sorban terus ada itunya, tah siga gitu roti gitu teas. Tapi itu bisa kuat sampai siang karena jarang sarapan, jadi sarapan gitu aja, atau kopi sampai apa telur aja udah gitu sudah, susu telur habis gitu nanti makan agak berat siang gitu. Siang teh belum tentu pakai nasi ya, ketemu ada roti, ada gandum teh dibikin macam-macam. Terus nanti malamnya kadang ketemu apa, ada kentang ya, ada kadang menang sampo oge kan gitu, ada apa namanya sweet potato, sebenarnya di orang banyak kue cilembu. Nah, kerennya itu sweet potato kan itu ya. Nah, itu jadi kentang amis kan itu orang itu mah.
Nah ini jadi di apa mix macam-macam, nu penting mah seubeuh. Dan sebenarnya mah teu butuh beas, nu penting mah seubeuh eta. Jadi apa saja anak kita itu kadang-kadang suka tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan zaman baheula asana ya waktu saya kecil itu juga nggak tiap hari. Maksudnya tidak pagi siang sore itu makan nasi terus. Pagi-pagi itu cukup bubui sampe. Bubui sampe dari situ terus apalah kan gitu. Nah, gitu dah. Terus nanti siang baru makan nasi, terus sorenya ya sayana lah gitu, aya tales, aya apa gitu. Kita kan sebenarnya kaya Bu ya. Umbi-umbian tuh macam-macam. Ada zaman baheula mah tuh aya non ganyong, aya sagu, ada gembili, ada naolah gitu. Banyak sekali tuh, lebih dari 20 jenis makanan yang dia bisa menjadi substitusi dari beras gitu. Tapi orang kalah ka pabeulit hayo we kana sangu wae kan gitu ya. Memang kelebihan nasi itu manis dia, karena manis, karena nasi putih ya. Manis, makanya kita nagih terus di lidah itu. Karena kalau di sangu diganti ku sambel kan jadi tengenah punya. Nah, tengah nasi sambal, padahal fungsinya sama, bahkan lebih bagus kan untuk pencernaan dan seterusnya gitu. Tapi kita jadi sok rada kufur nikmat gitunya, dia lamun can sangu teh can dahar, padahal sebiak sambal 2 piring. Gitu. Nah, jadi kita harus sudah mulai mengubah mindset kita kan gitu ya tentang rezeki Allah soal makanan ini. Ini sederhana sebetulnya. Da teu kudu riweuh-riweuh atunya, boga sampe beres berarti hirup lah kan gitu ya. Boga hui hirup insyaallah itu selesai, tidak akan mati itu. Nah, jadi Allah itu sudah menyediakan tanaman macam-macam itu untuk hidup kita itu. Nah, makanya kulu wasrabu wala tusrifu. Mungkin ketergantungan kita kepada beras itu yang sudah masuk kategori israf itu, berlebihan. Hayang sangu wae kudu neang ti Vietnam itu ya. Sekarang kita ini impor dari Vietnam itu hampir 20% kebutuhan beras kita ya di Indonesia. Kemudian impor lagi dari Thailand itu 10%. Dia hampir 30% sekarang ini beras Indonesia itu impor. Gitu. Nah, berarti kan ini mah nggak tahu ini siapa yang harus memperbaiki situasi ini ya. Padahal sebenarnya tidak ada negara yang sangat butuh kepada beras itu selain Indonesia itu. Dia beras luar biasa itu ya. Ini mengerikan juga itu lama-lama. Ini jadi beas kurang itu kan bisa jadi masalah besar ya, bisa jadi presiden jatuh itu ya gara-gara beas. Padahal di seluruh negara nggak ada yang beas presidennya jatuh, nggak ada kecuali di Indonesia. Nah ini unik juga ya. Nah tapi itu syariat Allah itu kulu wasrobu wala tusrifu. Terus ada lagi kulu min rizqillahi halalan thayyiba. Makanlah yang halal, yang kedua yang thayyib. Jadi bukan cuma halal tapi harus thayyib. Halal itu satu zatnya harus halal, yang kedua prosesnya harus halal juga. Kenapa? Karena pertama yang zatnya tidak halal, Allah memastikan yang dimakan itu akan merusak tubuh kita. Misalnya Allah mengharamkan homer. Homer dimakan nggak ada itu yang di dunia ini merekomendasikan supaya minumlah homer tiap hari supaya sehat. Yang ada kampanye minum susu tiap hari ya. Kalau minum homer babi, darah itu semuanya itu merusak tubuh. Babi itu juga sama merusak tubuh, cuma merusaknya itu apa namanya, dia lebih rumit si babi itu ya. Dia merusak bagian tubuh yang nanti akan berpengaruh pada perilaku. Jadi dia si orang yang suka makan babi itu kira-kira perilakunya mirip babi lah lila itu ya. Apa sih perilaku babi itu ya? Perilaku babi itu segala dihakan Bu. Mun geus beak hakaneun si babi mah nepi ka kotorannya dimakan gitu. Jadi dia nggak boleh nggak makan sudah gitu terus itu babi itu ya sampai badannya nggak terkendali. Nah orang-orang yang biasa makan babi itu biasanya itu serakahnya minta ampun luar biasa tuh. Coba aja perhatikan tuh orang-orang yang dia butuh apa lagi sih kan gitu ya, sudah punya segala macam dulu ya harus tapi teu paduli halal haram zalim korupsi atau segala macam nggak penting tuh.
Yang penting dia terus saja menambah apa yang dia miliki, itu disebabkan karena karakternya itu mirip dengan babi-babi itu. Nah, nanti ibu-ibu merenunglah itu, sok tingali itu, bangsa mana yang dia doyan sekali makan babi. Itu karakternya mirip dengan babi. Itu kan namanya korupsi, timah itu 271 triliun. Wah, luar biasa itu. Lamun 270 hiji dibikin ke orang Sumedang. Sumedang itu aja setahun cuma berapa triliun, 1,8 triliun. Teker sekabupaten itu 1,8 triliun setahun APBD-nya Sumedang. Nah, itu kan itu kalau 271 triliun bisa sabar 10 tahunan itu. Untuk membangun Sumedang aja itu mau dibikin KB sekali, wah itu luar biasa, sejahtera pasti. Nah, coba perhatikan tuh bagaimana karakternya. Orang bisa sampai kenaon duit segitu, 271 triliun itu buat apa? Pertanyaannya itu coba. Ibu kasih, jangankan dikasih duit 271 triliun. Nah, sekarang bisa hari ini nih, sok ya Ustadz Budi dari Las nih mau bagi 1 miliar ewang ke ibu-ibu. Wah, itu mungkin juga pada bingung juga 1 miliar kenaonnya. Paling tunda heula we engke deui teh ciri bingung Bu. Gitu. Gitu. Bere duit 1 miliar kenaonnya tunda heula we. Simpen dulu aja, itu tanda bingung. Kita nggak tahu buat apa itu duit. Lamun rek dipake bukber 1 miliar. Gitu. 1 miliar bukber kabeuli jeung rumah makan Bu. Kan gitu. Nah, ini kan bisa apa namanya? Kadang-kadang manusia ini suka berlebihan begitu ya. Nah, itu karakter gitu. Jadi kenapa diharamkan? Oh, ternyata ini ada lebih parah kan gitu ya. Kalau tadi merusak kesehatannya jelas ya. Memang kalau yang makan babi langsung berurusan dengan kesehatan tidak kelihatan Bu ya. Misalnya makan babi, wah ujug-ujug payah gitu itu aya. Tapi kalau makan homer, minum homer ujug-ujug payah mah loba itu namanya overdosis itu. Nah, itu yang gitu majak. Kalau makan darah misalnya terus tubuhnya jadi berpenyakit itu banyak juga. Suka makan bangkai. Itu ada di satu di pegunungan di Tibet ya. Ada satu suku yang kebiasaannya itu kalau ada orang mati karena dikubur Bu, tapi si orang mati itu dikuliti ya, di dagingnya dipisahkan tulangnya gitu, dibagikan ke kulawargana teh. Sina di dalahar jadi kebiasaan gitu ya. Itu nggak di Tibet tuh, di mana Afrika atau mana saya agak lupa lagi tuh, tapi ada satu suku begitu. Nah, apa coba efeknya itu? Dia makan sudah mah bangkai jelma deh kan gitu. Nah itu jadi di sana nggak ada penguburan ya, pokoknya mah anu paeh wah pesta itu orang tuh. Jadi nu paeh teh di dalahar, di sop, di jeun gulai, rendang dan gitu. Itu tapi lain kan nyaleung lamun nu maotna teh ngorakeun gitu nya dagingna eta kumaha aki-aki kan itu. Aduh, rada ribu ya. Jadi satu suku itu salah satu penyakit yang aneh itu kalau sudah usia di atas 40 jadi non teh tedek cicing sileungeun gitu badannya itu. Jadi sigalilinian gitu Bu ya. Tapi itu Parkinson pun lebih parah itu. Dan itu nggak ada obatnya gitu. Jadi karena apa? Karena dia kebiasaan makan bangkai gitu. Terus yang makan darah nah kalau yang makan babi memang nggak kelihatan dahar babi gitu sok tinggali apakah langsung efeknya pada saya tidak, tapi ternyata efek yang paling nyata itu adalah perilaku babi itu berpengaruh pada orang yang suka makan babi itu. Nah itu makanya sampai diharamkan itu begitu gitu, karena ini yang apa namanya yang Allah juga kan makanan itu pasti akan berpengaruh ya pada tubuh kita, karena makanan itu kan nanti diproses jadi darah itu berpengaruh pada otak dan seterusnya gitu, itu berpengaruh pada perilaku kita. Nah kan ini aturan Allah Subhanahu Wa Taala tentang tubuh saja itu bukan 1 2 tuh banyak ya, itu baru contoh saja. Ini menandakan bahwa Allah tahu bahwa fitrah manusia diciptakan dari bagian hayawaniyah. Itu baru urusan dengan perut. Syahwat manusia itu kan 2 sumbernya Bu ya, 1 perut, 1 lagi adalah kemaluan, itu syahwat. Nah urusan kawin, Islam itu kalau ngurus kawin itu lebih detail daripada ngurus makanan gitu. Coba ya misalnya manusia ini gitu ya, manusia ini tidak seperti hewan. Kalau hewan mah bisa kawin jeung saha wae bebas lah, itu sok tingali ucing kan lamun ngalahirkeun tara ditungguan ku bapana gitu.
Nggak ada kucing itu. Kan kucing itu makhluk paling tidak bertanggung jawab itu si jalunan ya kan gitu ya. Itu si kucing ngalahirkan sorangan we gitu sakitu. Mangkani ngalahirkeun sekitar hiji dua kadang 5 gitu sekali ngalahirkeun teh. Genep kan itu ya. Tapi eta di mana salakina. Tapi kan fine-fine aja, tidak pernah ada perang saudara antar geng kucing gitu ya gara-gara urusan itu melahirkan atau ayam misalnya gitu ya. Karena memang lain ya ininya apa namanya lain karakternya. Tapi manusia karena oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan diberi yang lain yaitu ruh ya. Itu oleh Allah diatur bagaimana caranya supaya manusia ini maslahat dalam hal urusan perkawinan. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diatur. Pertama ada larangan berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta wa sabila. Yang kedua ada larangan LGBT. Hari hewan mah mau dirang LGBT datar aya hewan LGBT itu. Sok pangneangankeun lah gitu nya me anu beuki ka meja lu eueuh. Kan itu. meja lu teh aya gitu. Itu cuma manusia aja. Kadang-kadang makanya manusia itu ulaika kal an'am ya. Seperti binatang bisa. Balhum adallu bahkan lebih atahadol daripada binatang kan gitu ya. Itu dia lebih parah, lebih sesat daripada binatang gitu. Binatang tuh nggak ada yang suka dengan sesama jenis, tapi jelma bisa. Gitu ya, manusia ada non gay gitu, ada lesbian segala macam gitu-gitu kan kadang sekarang jadi tren disebut nanti hak asasi cenah kumaha uing we. Kan gitu. Rek resep ka lalaki, resep ka awewe apa urusanmu kan gitu sekarang ini. Nah, itu manusia dia bisa balhum adall, lebih parah daripada binatang. Nah, oleh Allah yang kedua-dua ini itu dilarang. Kenapa? Karena dia akan merusak apa? Spesies manusia. Jadi kenapa zina dilarang? Karena dengan perzinahan manusia teh lain kalah beki loba, beki saeutik Bu. Kan teorinya begini kan, coba kucing ya, kucing dia dengan mana saja. Si jalu ieu, kabikang nu ieu, kabikang nu itu dan sebagainya. Kucing mah bener nambahan spesies kucing itu. Dia kan kiloba si kucing nate. Tapi manusia kalau dia dibebaskan begitu ya, berzina, apa yang terjadi? Bukan semakin menambah spesies manusia, tapi semakin berkurang. Gitu. Di negara-negara yang zinahnya ini ya, zinanya dibebaskan, bebas zina loba di Jepang, di negara Eropa dan sebagainya. Apa yang terjadi sekarang? Kudu nama teorina lamun bisa kawin dengan siapa saja gitu ya. Itu teorinya masih gak ucing kudu nama kan, nggak usik ya loba jelma media. Ternyata enggak. Yang sekarang terjadi di Jepang itu adalah sexual crisis namanya. Jadi sedang terjadi krisis seksual. Apa itu maksudnya? Yang dimaksud dengan krisis seksual itu pertama orang-orang yang kawin tidak mau punya anak. Yang kedua banyak laki-laki atau perempuan sudah tidak mau kawin lagi dengan manusia. Gitu. Nah, mung kawin yang manusia. Nah, ini unik ya, di Jepang itu salah satu yang paling laku pabrik ya, untung di Sumedang macan ayah Bu. Pabrik apa coba? Pabrik namanya sex toys. Jadi alat bantu seksual. Jadi main misalnya gini, lalakinya kan kieu aya nu mikir lalaki teh, urang lamun kudu kawin jeung awewe. Gitu, itu kudu maraban, itu anak jelma. Gitu. Gitu. Kadang-kadang wah ini gaji saya nggak cukup kan, itu harus ngasih makan dan kepercayaan ya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi mikirnya itu saya hidup sendiri aja susah, gaji saya kecil misalnya gitu ya, buat makan sendiri, belum buat bayar ini apartemen, bayar listrik, wah segala macam ditakaan. Tapi Kak, teu wani kawin jeung awewe teh kan gitu. Tuluy kumaha tuh itu untuk menyalurkan hasratnya itu. Dia beli boneka siga awewe gitu. Jadi kalau dia sedang berhasrat ya itu aja sama boneka itu. Sok bayangkan itu Bu. Jadi bonekanya tuh dibikin dari karet apa gitu yang ya kira-kira lah bisa lentur seperti perempuan itu. Nah, jadi ini kan kacau Bu itu ya. Itu dan itu laku sekali. Laku sekali itu. Aduh, luar biasa. Di Sumedang tuh saya di kedanan. Alhamdulillah ya. Jangan sampai ada Bu, kalau sampai ada ini akan terjadi seperti yang di Jepang itu. Nah, terus banyak perempuan yang sudah ada yang agak kaya mau dia kawin, tapi si perempuannya bilang saya nggak mau punya anak. Gitu. Kenapa? Kalau saya punya anak nanti tubuh saya bisa berubah kan, kalau hamil aja gendut gitu. Jadi sieun gendut ya Bu. Gitu. Padahal makannya teu naon itu, kalau di alhamdulillah di Sumedang mah gendut teh tanda sejahtera ya. Gitu. Jadi teu naon dengan itu.
Tapi ada perempuan-perempuan yang dia ideologinya itu tubuhnya, my body is my right gitu. Jadi tubuh saya adalah hak saya, nggak boleh ganggu tubuh saya. Pokoknya saya nggak mau punya anak. Nah, akhirnya ada istilahnya Pak, child free, nggak mau punya anak. Jadi selain punya anak itu nanti nambah biaya gitu ya, nambah biaya. Boga budak iya biaya nomor ditata anak ribuh kan itu, nggak mau punya anak. Nah, karena banyak orang yang sudah model begitu, apa yang terjadi? Setiap tahun angka pertambahan penduduk di Jepang minus. Jadi unggal tahun teh orang Jepang teh kurangan lain tambahan. Maka kenapa banyak tenaga kerja dari Indonesia ke Jepang? Kahiji bisa dibayar murah orang Indonesia mah. Sana yang dibayar murah oke dah cek orang anu indit ke Jepang teh lebih gede daripada gaji di mana? Di Sumedang kan itu. Ke Jepang gitu. Tapi di Jepangnya itu dia murah. Terus yang kedua, alasan yang paling utama adalah tenaga kerja semakin berkurang. Sabab nu kolot beki lila beki saep benernya ada para rai gitu. Ari anu anakna can eueuh kan gitu da aremung boga budak gitu kan gimana tuh Pak. Akhirnya tenaga kerja kurang itu. Nah, itu karena angkatan kerja kurang, akhirnya mah dibuka. Dan itu terjadi juga di Prancis, terjadi di Jerman. Gitu, terjadi di negara-negara yang angka perzinahan itu aturan lah namanya pekwai kan gitu. Itu sudah bebas saja. Nah, karena tidak ada aturan tentang perzinahan itu, negaranya juga bebas-bebas saja, masyarakatnya sudah free sex dan sebagainya. Orang akhirnya tidak mau punya anak. Tah mata kunaon zina itu diharamkan itu kan itu sebetulnya. Sebelum sampai ke sana, Allah sebenarnya sudah mengingatkan ya, misalnya dengan orang yang suka berzina itu nanti dikasih penyakit gitu ya, penyakit naon lah segala macam ya, raja singa, gonorrhea, HIV, AIDS segala macam tuh. Itu kan ada itu penyakitnya semuanya. Itu peringatan dini sebenarnya mah. Nah, peringatan yang terakhir diberitahu oleh Allah dan ini memang yang menjadi tujuan utama syariat. Tujuan utama syariat dari pernikahan itu kan hibdun nasl, menjaga keturunan supaya manusia itu nggak punah. Gitu, itu tujuan utamanya. Nah, ketika sudah diingatkan dengan penyakit-penyakit begini, kadang-kadang jalma mah ya suka sombong gitu. Penyakit naon sih gonorrhea, cari saja obatnya. Terus di tangan obat bisa cager. Tah geus cager mah jinah deui we. Bae da geus cager ieu gitu. Terus saja gitu. Kasih HIV AIDS. Cari saja obatnya nanti. Jadi suka begitu. Jadi ini bukan melihat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia malah sombong. Naon sih peringatannya, ditantangkan gitu, dicari ini segala macam. Sampai akhirnya oleh Allah diberi peringatan terakhir ini, yaitu dengan punahnya spesies. Jadi nanti saya yakin ya orang Jepang, orang Eropa segala macam itu nanti akan kena invasi orang-orang Islam itu bukan karena mereka dikalahkan negaranya, sebab tuani kan sebenarnya orang Indonesia itu nyerang ke Jerman segala macam. Nah, ini dari segi persenjataan agak berat. Nah, nanti kemungkinan besar orang-orang Islam itu akan mendominasi Eropa, mendominasi Jepang dan beberapa negara yang perzinahannya sangat luar biasa. Itu karena apa? Karena tadi kekurangan orang, kekurangan tenaga kerja. Sekarang saja di Inggris umpamanya ya, atau di Jerman, jumlah populasi Muslim itu sudah naik berlipat-lipat. Sudah 30% itu penduduk Jerman udah Muslim. Di Belgia, partai yang menang pemilu kan pada terame itu dia menang 32% itu partai Islam. Jadi orang-orang Islamnya lain orang Belgia, tapi orang Islam dari India, dari Pakistan, dari mana itu ada dari Syria, dari Turki segala macam tuh. Jadi mereka bikin partai didukung oleh umat Islam dan menang di parlemen itu. Dan itu kan menarik sekali itu bahwa ternyata Allah itu mengingatkan itu lain kersah itu ini untuk manusia, rahmatan lil alamin. Manusia itu oleh Allah sedang disayangi dengan apa? Diturunkan agama. Karena memang tujuan untuk memelihara manusia menteruksak manusia. Dan kemarin di 2003 itu bulan Desember ya, pemerintah Jepang itu bikin pengumuman ada 9.000 rumah yang dibagikan gratis oleh pemerintah. Wah, lamun diumumkan di Sumedang langsung seueur daftar gitu. Jepang dikit tuh. Kenapa dikit yang daftar ya? Itu 9.000 itu rumah apa? Rumah yang ketika si pemiliknya mati udah nggak ada yang yang nggak ada ahli warisnya gitu. Ya bapak yang gitu tekanyahuan ada yang sebulan baru ketahuan tuh bu. Gue jadi bangke sudah bau kan itu baru ketahuan karena nggak ada siapa-siapa di rumahnya itu. Anak turunannya nggak ada. Akhirnya kan diambil alih pemerintah. Pemerintah kita ripuh tuh ngurus 8.000 imah kan kudu dibiayaan.
mending dibagikan gitu ya, dibagikan saja itu si rumah-rumah itu, siapa yang mau rumah gitu. Ya mun di urang mah program teh nyeun perumahan di ditu mah menyetop perumahan geus sudah yak dipake ku usaha kan. Nyeun wae imah ayo. Nah, jadi ini problem serius ini. Serius. Yang orang itu kadang-kadang kalau kita tidak balik lagi kepada agama, kita nggak ngerti kenapa Allah itu melarang zina, kenapa melarang LGBT, geus puguh LGBT mah teu kudu didongengkeun lah eta mah. Gitu. Nah, karena ternyata kalau urusan hubungan suami istri itu hanya sekedar digunakan untuk namanya rekreatif ya, nah itu cari enak saja, itu pasti dia nggak mau punya anak gitu, jadi cuma cari enak nggak mau anak. Tapi kalau orang menikah, kalau sudah dengan melalui pernikahan, itu rata-rata orang yang menikah itu buat apa menikah kalau tidak punya anak? Nah, kira-kira gitu. Nu teu boga budaknya ngajakeun kumaha carana hayang boga budak, cari dokter, terapi ini itu dan seterusnya itu. Nah, itu kan bagian dari hikmah yang tersembunyi. Kenapa Allah mensyariatkan supaya menikah dalam urusan apa itu? Dalam urusan hubungan seksual tadi itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, cocok dengan kondisi manusia gitu. Nah, itu diantara contoh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari situ ya. Nanti banyak lagi syariat-syariat lain. Semua syariat itu intinya adalah bagaimana supaya manusia dia bisa hidup dengan penuh rahmat, nyaman, normal. Itu. Nah, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan selain manusia itu diciptakan dari tubuhnya, dari bentuk hewan tadi, wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ada yang unik dalam diri manusia itu. Manusia itu oleh Allah dititipi ruh. Ari ruh teh naon? Yas'alunaka anir ruh, orang-orang nanya kepada Nabi Muhammad, anir ruh, ruh itu apa? Kul, katakan oleh engkau Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu min amri rabbi, urusan Allah. Jadi kalau itu urusan Allah, wa ma utitum minal ilmi qalila, maneh mah moal banyak bab ruh itu. Kalian tuh tidak akan banyak tahu. Kalian diberi ilmu tentang ruh sedikit saja. Sedikit saja. Jadi Nabi Muhammad itu hanya dikasih ilmu tentang ruh apa? Di dalam tubuhmu ada ruh. Terus yang tidak dikasih tahu, kamu tidak akan pernah tahu di mana ruh itu adanya di dalam tubuhmu. Coba kita ini kan ada ruh ya. Nanti kita akan tahu ruh itu ada ketika kita berhadapan dengan orang mati dan orang yang hidup. Beda tidak? Orang yang mati itu ruhnya nggak ada. Orang yang hidup ruhnya ada. Tubuh orang mati sama dengan tubuh orang yang hidup. Tapi tubuhnya orang yang mati ini tidak bisa melakukan apa-apa kan gitu. Tapi ketika tubuh orang hidup ada ruhnya, dia bisa melakukan apa? Macam-macam. Nah, itu beda bahwa yang menandakan bahwa ruh itu ada dalam tubuh kita. Nah, ketika ruh itu ada dalam tubuh kita, pertanyaan berikutnya, di beh mana eta ruh teh ayana? Di jantung, di hati, di mana lagi di otak atau di naon atau di bujur wae. Kan gitu ya. Di mana itu ruh itu? Gak pernah ada satupun pengetahuan manusia yang bisa mengidentifikasi ruh itu adanya di mana. Sampai-sampai orang-orang yang berpikir materialistik, seperti orang-orang sekuler di barat sekarang ini ya, pikir materialistik, mereka menolak adanya ruh. Omong kosong ruh itu. Tapi mereka tidak bisa memecahkan banyak misteri nanti di dalam dalam kehidupan manusia. Ditolak keberadaan ruh itu, seolah-olah ruh itu sesuatu yang omong kosong, tidak ada. Itu. Nah, ini yang kemudian ya yang kemudian menyebabkan orang-orang di barat itu merasa bahwa hidup mereka tuh urusannya dengan tubuh saja, tidak ada kaitan dengan ruh. Karena memang ruh itu tidak bisa diketahui di mana tempatnya. Para filosof, ini filosof lah, bisa menang percaya menang hente, tapi intinya mereka berdebat tuh ruh itu ada di mana. Ibnu Tufail misalnya mengatakan ruh itu katanya ada di dalam sanubari manusia yang ada di dalam jantungnya. Jadi inti jantung itu katanya ruh gitu. Tapi jantung bisa diganti. Gitu kan, ada transplantasi jantung. Itu kalau jantungnya diganti, ruhnya ganti nggak? Enggak ya. Asaker eta we kan gitu ya. Itu tidak tiba-tiba kemudian jadi berubah ruh, tidak. Oh, berarti lain dina jantung. Karena Ibnu Tufail hidup dulu abad ke-11. Mungkin belum ada teknologi transplantasi jantung. Dia masih mikir ruh itu adanya di dalam
jantung. Tapi kalau tahu teknologi zaman sekarang, orang bisa transplantasi jantung, bisa transplantasi hati, bisa transplantasi organ-organ dalam manusia, pasti kesimpulan itu akan ditolak gitu. Karena ketika ganti-ganti organ itu tidak pernah ganti ruh gitu ya, ganti kepribadian tidak, ya gitu aja, sama saja gitu. Nah ini kan salah satu ini ya kelemahan manusia. Ada juga yang mengatakan seperti Imam Ghazali ya, mengatakan ruh itu kalau begitu bukan ada di dalam organ, tapi dia mukbilun lil jasadi. Mukbilun lil jasadi aya hareupeun urang nempel teh kan, ini hareupeun urang gitu. Kemudian dia yudiul jasad, memberi kekuatan kepada jasad itu. Dia yang pertama kali diberi kekuatan oleh ruh itu adalah otaknya gitu. Nanti otak menggerakkan semua organ yang ada di dalam tubuh manusia. Tah eta oge ya namanya juga spekulasi Bu ya, tidak bisa dibuktikan juga gitu. Bener gitu itu meureun eta oge kan gitu, dan teu bisa dipoto cik bener eta di jero dihareup di mana enggak tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia diberi ilmu tentang ruh itu sedikit sekali. Tapi Allah memastikan bahwa wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalau kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita percaya dalam tubuh kita itu ada ruh. Nah, di mana posisi ruh itu wallahu alam. Yang pasti bahwa dalam tubuh kita ini ada ruh. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti mengaitkan nama-nama ruh itu dengan aktivitas yang hari ini sedang kita kerjakan ini. Nama lain dari ruh itu pertama adalah al-aqlu. Afala ta'qilun, afala tadakkarun, afala ta'lamun, dan seterusnya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan akal. Jadi akal kita ini kalau menyebut nih akal itu ada di mana Bu? Nah otak, sapi aya otak kan, akalna itu. Kalau sok di dahar ya otak sapi itu kan itu digulai ngeunah kan gitu. Tapi dia nggak ada akalnya gitu. Tidak semua yang ada otaknya ada akalnya. Seandainya akal itu tempatnya ada di otak, maka berarti semua yang berotak itu pasti berakal. Tapi ternyata tidak. Kenyataannya tidak gitu. Coba semakin besar tubuh binatang, kira-kira otaknya semakin kecil semakin besar? Pasti semakin besar. Gajah, otak gajah jeung otak udang atau dengan otak manusia gede mana lah kira-kira? Pasti gede gajah gitu. Tapi apakah gajah berakal? Tidak. Tidak ada hewan satupun yang berakal. Berarti akal itu bukan pekerjaannya otak. Mantak lamun disebut pakai otak teh kan gitu. Rek teu dipake kumaha hirup urang kan gitu. Mun hirup teh artinya otakna jalan kan gitu. Da lamun teu hirup mah mau jalan atau teu jalan otak pasti paeh urang teh kan gitu ya. Pakai terus otak teh. Bukan otak itu yang bekerja berpikir itu. Yang berpikir itu adalah akal. Akal itu adalah bagian gaib dalam diri kita. Gaib akal itu. Termasuk yang ditangkap oleh akal juga gaib. Apa itu yang ditangkap oleh akal? Ilmu. Jadi yang namanya ilmu itu adalah benda gaib yang datang ke tempat yang gaib dalam diri kita. Gaib itu teka temponya, tapi dia ada, barangnya ada, namanya ilmu. Kemudian sampainya ke akal kita yang juga gaib tempatnya. Terus kita merasakan adanya karena nyaho jeung teu nyaho kanyahoan ku urang kan gitu. Kita tuh tahu, oh iya ini saya tahu, ini saya tidak tahu, ini saya tahu. Oh, itu berarti kita tahu ilmu itu ada, tapi di mana ilmu itu tempatnya? Coba kita kalau tahu ilmu kita tempatnya di mana, Bu? Katanya ada di memori otak. Kalau seandainya ilmu itu disimpannya di memori otak, orang yang meninggal otaknya bisa diambil, memorinya bisa direkam, sok tunda di komputer misalnya gitu. Ayah nanti biasa gitu tuh, nggak ada yang bisa itu. Orang bahkan Allah mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an illa biqabdil ulama. Rasul mengatakan bahwa yang namanya ilmu itu tidak akan dicabut begitu saja oleh Allah, kecuali dia dicabutnya itu biqabdil ulama, dengan wafatnya ulama. Jadi ketika ulama wafat, geus ilmu teh leungit, moal bisa. Ulama wafat itu otakna aya keneh teu? Hah? Aya mah nyawa kan itu. Ulama wafat otaknya ada. Kalau seandainya ilmu itu disimpannya di otak, ambil saja otaknya. Gitu. Dan ternyata itu kan bukan di situ kan gitu. Gitu. Jadi disimpannya itu di akal. Yang akal itu gaib, dan akal itu adalah nama lain dari roh. Jadi fungsi daripada roh itu adalah al-aqlu, mengikat.
Mengikat apa? Mengikat informasi, mengikat ilmu. Di situ, Pak ilmu mah cenah aya dina buku. Maseueur anu gaduh bukuna tapi ilmuna teu aya gitu kan Ibu. Gitu. Saya banyak itu buku masih diplastikan tuh di rumah itu, hobi saya beli buku, bukan. Jadi apa namanya, buku itu banyak ya, bukunya banyak. Oh ternyata bukan di situ juga gitu ya. Jadi yang namanya ilmu itu ya disimpannya di akal manusia. Akal itu adalah bagian atau entitas yang gaib dalam tubuh kita karena dia adalah ruh. Kemudian nama lain daripada ruh itu adalah al-qalbu. Qalbu kita sering menyebutnya apa? Hati. Akal dan hati itu sarua atau beda, Bu? Sami atuh. Ibu lamun nyeri hati, kira-kira nu di mana eta mimitina nyeri hati teh? Gini, saya ketemu orang Afrika, tengartian bahasa Sunda, kusim kuring dicarikan pakai bahasa Sunda. Dasar si hideung kurang ajar sih kan gitu. Lempeng we noyon kan gitu. Noyon deh gitu. Naon abet noyon teh teu nyeri hati. Teu ngerti kan gitu. Enggak ngerti dia apa namanya dicarikan pakai bahasa Sunda. Gitu. Makanya saya kalau saya ke luar negeri gitu ketemu orang biar ente dicarikan lamun keur nyarikan pakai bahasa Sunda. Gitu. Si kurang ajar deh. Jadi dia cuek-cuek aja gitu padahal keur dicarikan. Gitu nah, teu ngerti kan gitu. Nah, berarti itu yang disebut dengan sakit hati teh kudu naon heula? Ngarti heula, dan mun teu ngarti mah mau nyari hati. Gitu. Coba lah mun nyarekan aku ke orang Sunda, carikan itu. Pasti nyari hati, non sebabnya ngerti kan gitu. Gitu. Jadi yang namanya hati dengan akal itu nya eta-eta kene memang di mana bukan gitu ya, sama saja. Gitu. Jadi akal hati itu ya begitu saja. Oh cenah hati mah perasaan. Perasaan teh da kudu make akal atuh. Lamun teu make akal moal aya perasaan. Gitu. Siga kieu perasaan teh naonnya rasa apa misalnya gini ya, kita senang lah gitu, senang resep karena naon tah, resep karena dahareun lah dahareunnya. Sebelum dahareun ame ieu ya pantek puasa ya. Resep karena nasi goreng sadudi. Gitu. Ditingali kan si eta teh. Kita tidak pernah punya informasi tentang makanan itu. Enggak punya ting dahareun naon lah misalnya dahareun teu puguh rupana. Misalnya itu katakan saja ada saya bawa apa namanya ada bawa teman ya ke satu rumah makan punya orang Maroko tuh. Ada makanan khas Maroko namanya kuskus. Kuskus. Saya pernah sekali gitu. Jadi makanya pas pesan kuskus. Itu teman saya tuh ningali kan si kuskus. Nah, dia kan gitu ya. Coba ya kan. Dia tidak diberi suka karena apa? Tidak ada pengetahuan gitu. Saya suka kenapa? Karena sudah pernah tahu gitu. Rada ngeunah lumayan sanajan tidak lebih enak daripada nasi, tetap lebih enak nasi. Gitu. Dia terbuat dari gandum ya, kasar gitu ya, terus dimakannya dia dengan daging, dengan tanu ngeunah nama daging mena. Gitu. Nah, dia karena nggak ada pengetahuan, nggak ada rasa gitu. Jadi karena nggak ada pengetahuan nggak ada rasa gitu. Atau misalnya suami dengan istri, istri dengan suami, itu rasa sayang tuh dari mana datangnya itu? Dari pengetahuan. Pengetahuan karena sudah lama hidup, dia tahu bagaimana pengorbanan suami, bagaimana pengorbanan istri dan seterusnya sampai muncul disebut dengan wuddan. Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Ada mawaddah antara suami dengan istri. Dari mana dia datangnya? Karena sudah banyak pengetahuannya kan gitu. Kalau kata orang Jawa kan witing tersno jalaraning soko kulino. Nah, itu kulino itu ya. Kalau kuliner itu. Nah ini kulino ini kan lama gitu ya. Lama itu apa? Menghasilkan pengetahuan gitu. Udah tahu, oh ya ini begini gitu. Akhirnya karena sudah lama, akhirnya adalah mawaddah itu kan gitu. Karena kita sudah lama, sudah banyak pengetahuannya. Macam-macam kan gitu. Jadi yang namanya pengetahuan ini yang masuk ke akal manusia, itulah juga yang menjadi sumber informasi bagi apa yang disebut dengan hati itu. Jadi hati teh eta kene, akal hati teh eta kene. Da moal mungkin dipisahkan ya. Kita merasa atau tidak merasa, berpikir tidak berpikir itu sama, itu adalah apa namanya kerjaan al-qalb. Cuma dibedakan di dalam Quran itu ada beda fungsi saja. Kalau akal itu dia fungsinya mengikat informasi. Kalau qalb fungsinya itu adalah
memutuskan informasi itu akan menjadi perbuatan apa. Itu dikerjakan atau tidak dikerjakan. Itu yang memutuskannya adalah qalb. Makanya di hadis disebutkan ala inna fil jasadi mudghah idza salat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al qalbu. Jadi qalbu itu tempat dia memutuskan sesuatu. Kenapa disebut qalbu? Karena keputusan manusia itu tidak pernah bulat. Dia selalu qalbun. Qalbun itu dari kata qalaba yaklibu. Qalaba yaklibu teh bolak-balik. Bolak-balik teh sekarang bisa begini, besok bisa begitu. Cek orang Sunda, manusia mah kena ku owah gingsir. Gitu. Ta eta teh ku sabab ada qalbun dalam diri manusia. Informasi yang sama bisa memutuskan sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi ayeuna mah kieu isuk mah bisa kitu, ayeuna hejo isuk bisa hideung. Itu ayeuna hideung isuk bisa bodas dan seterusnya. Itu bisa beda-beda. Jadi selera manusia ini dan keputusan manusia itu bisa berubah-berubah terus. Itu namanya qalbu. Makanya sepanjang umur manusia itu harus menjaga dirinya karena manusia tidak akan pernah tetap dalam satu keadaan. Dia selalu akan ada perubahan-perubahan. Gak ada manusia yang terus saja begitu. Itu selalu ada kemungkinan berubah. Nah, makanya ada bahasa, ada ruh, ada akal, ada apa namanya? Qalb. Kemudian yang keempat, istilah di Quran untuk ruh manusia itu adalah an-nafsu. Nah, kan wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsin dan nafs wa ma sawwaha dan apa-apa yang sawwaha oleh Allah Subhanahu wa taala sempurnakan si nafs itu. Apa itu nafs? Nafs itu ruh. Ruh yang dia sudah bersatu dengan jasad manusia itu namanya nafs. Terus cenah hawa nafsu eta mah hawa, wa nahan nafsa anil hawa. Tapi orang teh sok nyebut oge hawa nafsu gitu ya. Nah, itu dorongan tubuh namanya hawa. Sering disebut hawa nafsu. Nah, nafs itu sudah bercampur antara ruh dengan tubuh manusia. Berarti antara ruh, akal segala macam gitu sudah bergabung dengan dorongan perut, dorongan syahwat dan sebagainya, itu namanya nafs. Gitu. Jadi nafs manusia, kedirian manusia itu yang nanti dia si ruh ini menjadi tindakan. Nah, yang bertindak itu adalah nafs, karena ketika nafs bertindak dia melibatkan tubuh. Dia tidak bertindak sendiri. Jadi ketika manusia akalnya memikirkan, hatinya memutuskan, ketika bertindak, yang bertindak itu badan, tapi si badan itu tidak bertindak sendiri, dia dikendalikan oleh ruhnya juga. Nah, ruh yang mengendalikan tubuh manusia yang berbuat itu disebutnya nafs, tapi nya eta kene. Sebenarnya mah gitu, cuma untuk membedakan saja. Kalau kita lihat peristilahan-peristilahan dalam Quran, ada nafs, ada ruh, ada akal, ada qalb, maka sebetulnya fungsi daripada ruh itu cuma satu saja. Apa kira-kira fungsi ruh itu? Fungsi ruh itu adalah menyerap ilmu. Eta pegawaian ruh teh, nggak ada yang lain. Jadi apa yang nanti dibutuhkan oleh ruh itu cuma satu saja, yaitu al-ilmu. Yang dibutuhkan oleh ruh adalah pengetahuan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala nanti ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, jasadnya sudah sempurna. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa 'allama Adamal asma'a. Nabi Adam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-asma'a. Al-asma' itu adalah ilmu itu. Nah, jadi ilmu ini adalah bagian yang harus ada dalam tubuh manusia, dan Rasul mengatakan tadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu. Jadi kita kalau mau sempurna sebagai manusia, ulah eureun diajar. Karena kalau kita berhenti belajar, nah kita nanti tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang sempurna gitu. Nah, makanya nanti turunlah ajaran Islam itu, turun syariat. Allah menurunkan ilmu itu dua jenisnya. Satu ilmu kauniyah, ilmu yang bisa diambil dari pengalaman manusia. Itu sifatnya tidak tetap, bisa berubah karena tidak kebenarannya nisbi. Yang kedua, ada ilmu yang kebenarannya itu paten, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Maka karena tidak ada keraguan, berfungsi sebagai petunjuk. Kalau petunjuk itu harus pasti di parapatan ya, petunjuk kanan Bandung, kiri Jakarta misalnya gitu ya. Lurus jurang misalnya gitu ke bawah. Nah, ini kan harus harus jelas itu harus jelas disebutkan. Ulah ya namanya papan petunjuk, ke kiri meureun ka Bandung kan gitu.
kanan si Gana mah ke Jakarta kan, wah sudah itu kan kacau itu namanya. Yang namanya petunjuk harus pasti. Makanya Allah itu menurunkan wahyu Al-Quran buat apa? Supaya menjadi hudan, petunjuk. Karena manusia itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari ilmu yang sifatnya kauniyah. Kauniyah itu sifatnya nanti potensial aja. Dia potensi bisa dimanfaatkan, berpotensi bisa dimanfaatkan, tapi belum tentu dia bisa menyelamatkan. Jadi seperti tadi itu, meureun ka kanan Jakarta, berarti ada potensinya bisa nepi ka Jakarta. Lamun teu nepi nya wayahna da judulna oge meureun kan gitu. Cenah kan gitu. Nah, jadi petunjuk kita harus pasti. Nah, makanya Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad supaya apa? Supaya manusia ilmunya itu nanti yang potensial-potensial ini bermanfaat. Bermanfaat lebih banyak karena apa? Kita sudah tahu yang pastinya. Gitu kan? Kita tahu tentang banyak hal dari pengalaman kita. Tapi kalau nggak ada petunjuknya sayang sekali. Kita diperintahkan petunjuk itu untuk apa misalnya? Bertauhidlah pada Allah. La fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu tidak akan diketahui kalau hanya sekedar pengalaman manusia. Harus dikasih tahu sama Allah, Tuhanmu itu satu. Kalau tidak begitu, maka potensimu mendapatkan ilmu apa saja sayang, nanti tidak akan ada gunanya. Coba sekarang, orang yang tidak bertuhan Allah Subhanahu wa taala diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kekayaannya? Gak jelas, bahkan dia bisa menjadi hamba terhadap kekayaannya itu. Dia menjadikan kekayaan sebagai Tuhan karena hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu tidak perhatikan nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Kenapa? Karena dia nggak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut petunjuk dari Rasulullah, nggak ikut wahyu, tidak diajarkan agama. Akhirnya karena dia mengikuti hawa nafsu, punya harta, punya apa-apa segala macam itu digunakan hanya untuk mengikuti keinginan perutnya, keinginan syahwatnya. Wah, lama-lama itu bosan yang model begitu. Tapi coba keinginan ketika kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Nah, kan Allah itu sudah mengingatkan begini ya. Wa idza arada an nuhlika wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menghancurkan satu kaum, maka amarna mutrafiha. Allah nanti akan memerintahkan mutrafun. Mutrafun itu orang yang diberi kekayaan oleh Allah. Jadi yang namanya kekayaan itu takdir, Bu ya. Jadi yang namanya ini sudah dikasih tahu sama Rasulullah. Jadi ketika manusia ada di alam rahim itu sudah ditetapkan ya rezekinya sakit kan gitu ya. Orang kaya itu adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kaya. Jadi sebenarnya nggak perlu lah apa namanya sharing pengalaman kumaha sih baheula jadi beunghar. Dah mau bisa diturutan, bisa terpercaya sok Pak Hajinya tanyakeunnya turutan ku Ustaz Budi. Baheula kumaha bisa beunghar? Mau bisa. Itu dijamin mau bisa gitu. Kenapa? Karena itu mah Allah sudah punya skenario. Anu beunghar teh si anu gini, kayaknya segini. Itu sudah di apa namanya ada jalurnya gitu. Lamun beunghar teh gara-gara dagang, kuduna mah kabeh tukang dagang beunghar. Tapi kan kenyataannya henteu gitu. Kalau kaya itu jadi gara-gara jadi pejabat misalnya ya, pasti semua pejabat korupsi. Gitu. Nah, atau di mana rumusnya jadi pejabat beunghar kan? Jadi pejabat itu kan harus banyak berkorban. Waktunya 24 jam untuk rakyat, gajinya 18 juta itu jadi anggota dewan. Itu. Kan sebenarnya tidak sebanding kan gitu. Ari modal sok bayangkan. Sekarang katanya kemarin untuk jadi anggota DPRD di Sumedang aja minimal 5 miliar. Jadi di mana gantian anak? Ya rada hese kan lamun teu nyebut tina korupsi. Kan? Gitu. Jadi agak apa namanya, kecuali dia baik hati ya cenah naon lah eta mah cenah sodaqoh we tah. Kan lamun rek sodaqoh mah geus ya atuh gitulah sok hayang korupsi. Nah, tapi kan kadang-kadang manusia itu begitu ya. Jadi sudah oleh Allah sudah ngatur. Amarna mutrafiha. Diperintahkan apa oleh Allah? Supaya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Taat teh kumaha? Ieu nu beunghar lamun taat ka Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaannya itu digunakan yunfiquna fisabilillah. Dia gunakan di jalan Allah. Apa dia gunakan jalan Allah itu? Kalau punya kekayaan moal dipakai ke maksiat. Kalau punya kekayaan dia tidak gunakan untuk mendolimi orang. Karena orang punya kekayaan itu berpotensi mendolimi orang. Dia tidak gunakan juga untuk hal-hal yang merusak dan seterusnya. Gitu. Kira-kira nu bisa ngababad leuweung nu beunghar miskin, Bu?
Ngebeunghar dan miskin mah teu bisa ngababat leuweung. Paling oge boga kampak hiji kan gitu. Mewah digunakan untuk bermaksiat segala macam gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Fahaqa alaihal qaulu. Ketetapan Allah berlaku. Fadammarnaha tadmira. Negeri itu akan dihancurkan. Tah mantap penting nanu baleunghar ngaji itu begitu kan gitu ya. Kan ayeuna orang lamun rek nyumbang ya ke Palestina, ini sebenarnya mau Palestina. Saya dan miskin mah kan gitu 10.000 ge menang saya capek kan gitu ya. Tapi coba kalau yang kaya raya itu kan kita bisa memberikan dalam jumlah yang banyak. Nah, ini pentingnya ada petunjuk dari Allah itu di situ. Itu kita perlu agama untuk apa? Untuk membawa hidup kita ini rahmat itu sempurna gitu. Jadi orang mau sempurna hirup, punya apa-apa ilmu banyak segala macam, tapi nggak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi dan terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah ketika kita mendapat hidayah, ketika kita mau dengarkan ilmu yang asalnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau ibadah kepada Allah berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sudah itu adalah kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang lebih besar daripada apapun yang kita miliki. Nah, jadi inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah, makanya ketika Islam diturunkan kan benar itu rahmatan lil alamin gitu. Memang untuk kita semua supaya hidup jadi lebih beres. Saya kira itu saja ya yang bisa disampaikan, sudah jam 10:30 nih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar lagi dari Las Persis, karena sekarang ini kondisi di Palestina, di Gaza terutama ya, masih dalam keadaan yang setiap hari tidak pernah menentu dan seterusnya. Jadi saya kira kita peduli itu jangan cuma waktu rame-rame saja. Sampai hari ini kita masih harus terus memupuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah setelah ini akan ada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina melalui Las Persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.